Pembelajaran tematik kelas 2. Halo anak-anak kelas 2A, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema yang kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran yang pertama. Materi kita hari ini yaitu tentang kalimat ajakan dan membandingkan bilangan. Supaya lebih jelasnya lagi, kalian perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Tetapi sebelum kalian belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Mengerti anak-anak ya? Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Anak-anak kelas 2A, mari kita belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1. Mari anak-anak, langsung kita belajar ya. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Lihat, ini ada gambar di mana Udin sedang bermain dengan teman-temannya. Ada yang bermain layangan, kelereng, ayunan, sepak bola. Mereka senang sekali ya. Nah, anak-anak, Udin bergembira bersama temannya. Di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-teman. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Mereka sangat senang sekali anak-anak ya, sepertinya ya. Iya, anak-anak, kalian juga harus hidup rukun dengan teman-teman kalian. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, di sini ada gambar Udin bermain kelereng, bermain sepak bola, ada teman Udin yang bermain ayunan, ada yang berebut ayunan, dan ada yang olok-olok ya. Di sini gambar yang pertama yang atas sendiri ini ada Udin sedang bermain kelereng. Ini termasuk hidup rukun atau tidak ya? Termasuk ya anak-anak ya. Nah, sekarang gambar berikutnya ini sedang bermain sepak bola, tetapi ada yang bertengkar. Termasuk hidup rukun atau tidak ya? Tidak ya anak-anak ya. Ini tidak mencerminkan hidup rukun. Nah, sekarang ini Lani dan Siti sedang bermain ayunan bersama. Ini juga contoh hidup rukun. Kalau contoh hidup rukun berarti gambar ini diberi centang. Iya. Kemudian ada dua gambar ini, yang satunya berebut ayunan dan yang satunya ada yang mengolok-olok ya temannya karena terjatuh. Ini adalah sikap yang tidak menunjukkan hidup rukun. Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan berikut. Apakah kamu sering bermain dengan teman-temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Kalau kalian tidak rukun, bisakah kalian bermain dengan temanmu dengan baik anak-anak? Maka dari itu kalian harus saling hidup rukun supaya kalian dapat bermain dengan temanmu dengan baik ya. Anak-anak, kalian tidak boleh bertengkar saat bermain ya, supaya kalian disenangi oleh banyak teman ya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata kepada Edo, "Ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin berkata, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Kemudian Edo menjawab lagi, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Nah, Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain ya. Mereka tidak memilih
percakapan tersebut ada kata ajakan atau ada kalimat ajakan. Di sini kalian perhatikan kira-kira mana yang termasuk kalimat ajakan. Nah, supaya kalian lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ayo anak-anak disimak baik-baik ya. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Apa ya? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Di sini, kalau kalian mau mengajak temanmu, kalian harus menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Nah, ini yang biasanya digunakan dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Tanda seru seperti itu ya anak-anak ya. Kalian sudah pernah belajar waktu di kelas 1 ya? Iya, diingat kalau kalimat ajakan selalu diakhiri dengan tanda seru. Baik. Nah, ini kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kira-kira mana ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Dalam percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan. Kira-kira kalau kalian lihat yang mana ya? Iya, ini yang termasuk kalimat ajakan yaitu adalah yang ayo kita bermain kelereng di lapangan ya. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini adalah kalimat ajakan. Yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Kalimat ajakan yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ini adalah kalimat ajakan karena di sini ada kata ayo ya. Sudah jelas ya anak-anak ya seperti apa kalimat ajakan. Nanti kalian bisa gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Perhatikan penjelasan berikut. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, ini ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain. Nah, ini mereka bermain kelereng. Di situ kalau dilihat percakapannya, gambar yang paling atas itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain kelereng. Gambar yang ketiga, ini Made berkata, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan, katanya Udin. Terus Made menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dari kalimat percakapannya, kira-kira mana yang pertama ya? Gambar yang pertama yang atas, tengah, atau yang bawah anak-anak? Nah, pintar sekali. Gambar yang pertama, urutan yang pertama yaitu yang paling bawah. Nah ya, karena mereka sedang mengajak untuk bermain. Setelah itu mereka bermain bersama. Setelah bermain bersama, mereka mengajak membersihkan tempatnya ya, supaya tempatnya bersih, supaya mereka dapat menerapkan hidup bersih, menjaga kebersihan lingkungan ya. Ini urutan yang benar anak-anak ya. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Di sini ada yang bermain layangan ya. Senang sekali mereka. Udin dan Edo membawa kelereng. Udin membawa kelerengnya sebanyak 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu
bila digambarkan dengan kubus satuan. Ya, anak-anak, di sini ada kelereng Udin yang tadinya 115, jika digambarkan dengan dengan kubus satuan seperti ini ya anak-anak ya. Ratusannya ada 1, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 5. Ini berjumlah 115. Sedangkan kelereng Edo yang berjumlah 124, ratusannya ada 1, sedangkan puluhannya ada 2, dan satuannya ada 4. Perhatikan, puluhannya 10 kurang dari 20. Nah, lebih banyak yang mana ya? Perbandingan antara kelereng Udin dan kelereng Edo ya. Kubus yang lebih banyak adalah kubus yang lebih banyak adalah 20 punya Edo. Maka jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelereng Edo ya. Karena punya Edo puluhannya, kita lihat puluhannya. Karena ratusannya sama-sama 100. Nah, puluhannya yang lebih besar punya Edo, maka punya Edo yang lebih besar dan Udin lebih sedikit. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Di sini ada gambar yang depan dan gambar belakang. Gambar yang depan ini kubus ratusannya ada 2, kubus puluhannya ada 3, dan kubus satuannya ada 2 ya. Kalau ditulis dalam bentuk bilangan maka akan seperti ini, 200 ditambah 30 ditambah 2. Sedangkan gambar yang belakang, anak-anak perhatikan baik-baik. Di sini kubus ratusannya hanya ada 1, kemudian kubus puluhannya ada 4. Nah, kubus satuannya ada 6, maka bentuk penulisannya 100 ditambah 40 ditambah 6. Ini bentuk penulisan dalam bilangan. Nah, kira-kira kalau kita bandingkan mana yang lebih banyak? Nah, yang depan. Mengapa? Karena kubus ratusannya berjumlah 2, sedangkan yang kotak belakang itu kubus ratusannya hanya 1, yaitu 100. Maka 200 dengan 100 lebih banyak yang 200, maka yang kotak yang depan lebih banyak. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, ini anak-anak gambar kotak yang depan di mana kubusnya kubus ratusannya hanya 1, sedangkan kubus puluhannya ada 4, kubus satuannya 8. Penulisan bilangannya seperti ini, 100 ditambah 40 ditambah 8. Sedangkan gambar yang kedua atau gambar kotak yang belakang, ratusannya ada 3, puluhannya ada 1, satuannya ada 6. Penulisannya 300 ditambah 10 ditambah 6. Mana yang lebih banyak anak-anak? Kalau kita lihat kubus ratusannya, yang lebih banyak yang belakang ya, karena kubus ratusannya ada 3, yaitu 300. Kalau yang depan hanya 100, maka yang lebih banyak adalah 300. Kalian bisa lihat dari ratusannya dulu. Nah, di sini berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Di sini ada kelereng, satu kantongnya berisi 10. Nah, yang depan ini ada 10 kantong, berarti ada 100 kelereng. Sedangkan yang di tengah ini ada 8 kantong, berarti 80. Sedangkan yang belakang ada 3 kelereng saja ya. Maka di situ bentuknya ditulis dalam bilangan adalah 100 ditambah 80 ditambah 3. Sedangkan yang bawah ini kelerengnya yang ratusan ya, yang depannya adalah 100 ya, ini hanya ada 100 ditambah yang puluhannya
6, yaitu 60. Sedangkan ditambah kelereng-kelereng yang kecil ini ada 7 anak-anak. Nah, penulisan bilangannya yaitu 100 ditambah 60 ditambah 7. Kira-kira kalau kita lihat ratusannya jumlahnya sama ya, 100 sama 100 sama. Sekarang kita lihat puluhannya, lebih banyak yang mana ya, 80 atau 60? Nah, kita sudah lihat ini bahwa yang paling banyak adalah yang 80, maka gambar yang ataslah yang lebih banyak. Membandingkan bilangan ya anak-anak ya, perhatikan penjelasan berikut. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Baik ya. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Kalau yang ratusannya sama, maka kita lihat yang puluhan. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Nah, begitu urutannya ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh yang ibu berikan kepada kalian. Di sini ada dua bilangan, 568 itu angka ratusannya adalah angka 5 ya. Sedangkan 421 angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah bagaimana anak-anak ya, 568 lebih dari 421 karena angka ratusannya lebih banyak yang 568, maka 568 lebih dari 421. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan bilangan berikut. Ini ada bilangan 671 dan bilangan 682. Sekarang kalian perhatikan di dalam puluhannya. Ya, 671 puluhannya adalah angka 7. Sedangkan 682 puluhannya adalah angka 8. Ya, ini. Nah, angka puluhan adalah angka 7 nih ya. Sedangkan pada 682 angka puluhannya adalah angka 8. Begitu ya anak-anak ya. Maka kalau kita lihat, kita bandingkan, karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 670 kurang dari 682. Mengapa 671 kurang dari 682? Karena puluhannya yang depan adalah 7. Lalu bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan satuannya sekarang. Nah, di sini ada bilangan 917 dan 913. Nah, ya, kita lihat ini angka satuannya. Nah, sekarang 917 pada bilangan tersebut angka 7 itu yang menunjukkan satuan adalah angka 7 ya. Sedangkan pada 913 angka satuannya adalah angka 3. Karena angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya. Angka 7 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Nah, anak-anak, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, ini ada tumpukan buku ya.
tumpukan buku A dan tumpukan buku B. Sekarang kalian lihat tumpukan buku A. Di sini anak-anak ada tumpukan buku yang paling depan. Satu tumpukan itu 10, sedangkan anak-anak di sini satu tumpuknya 10. Kalau begitu di sini ada 10 tumpuk. Nah, itu 100. Nah, ada 100. Nah, yang 100 ini ada 3 di sini ya. Sedangkan untuk puluhannya sebelahnya ada 3 ya. Yang 10 di sini 10-nya ada 3 ya, 3 tumpuk. Jadi 30. Nah, kalau tadi yang depan tadi 300, yang tengah 30 dan satuannya itu ada 7. Maka jumlahnya 337. Sedangkan tumpukan buku yang B, ini tumpukan yang besar ini ada 3 ya, yang ratusan ada 3. Kemudian yang puluhan ini ada 6. Ada 6 tumpukan, berarti 60. Dan yang satuan ada 6, berarti 6. 300 ditambah 60 ditambah 6, semuanya menjadi 366. Nah, sekarang ini tumpukan buku A dan buku B ya. Ini kalimat perbandingannya apa kira-kira anak-anak? Kalau kita lihat dari ratusannya sama. Nah, kita lihat dari puluhannya. Angka puluhan pada tumpukan buku A kurang dari angka puluhan pada tumpukan buku B, maka A kurang dari B ya, karena kita lihat dari angka puluhannya ya. Anak-anak, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Di sini ada kumpulan pensil A dan kumpulan pensil B. Nah, di sini ada satu ikat pensil itu 10. Kalau di sini ada 10 ikat berarti 100 pensil. Sedangkan di sini ada 5 ikat pensil. Jadi di situ ada 50. Sedangkan di sini tidak diikat. Nah, itu ada 8. Jadi kalau ditulis seperti ini bentuknya anak-anak, 100 ditambah 50 ditambah 8 sama dengan 158. Sekarang kita melihat kumpulan kelompok pensil yang B. Nah, di sini yang ratusan ini ada 1. Kemudian yang puluhan ada 5 ikat pensil, dan yang satuannya ada 7 pensil. Nah, bentuk penulisannya 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Sekarang kita lihat di sini ratusan dan puluhannya sama ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita perhatikan satuannya ini. Kumpulan pensil A itu satuannya angka 8. Sedangkan pada kumpulan pensil B satuannya adalah 7. Maka kumpulan pensil A itu apa ini berarti? Lebih dari kumpulan pensil B karena angka satuannya lebih besar. Anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Ya, Ibu berharap semuanya mengerti dan paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Ibu berpesan kepada kalian supaya kalian tetap sehat, tetap rajin belajar, dan tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian. Amin. Berkah dalam